sini saya akan menjelaskan tentang dimensi dan aliran pemikiran Islam, mata kuliah Metodologi Studi Islam. Yang pertama yaitu munculnya aliran Islam. Pada abad pertengahan merupakan abad gemilang bagi umat Islam karena daerah-daerah Islam meluas di barat, melalui Afrika Utara sampai ke Spanyol, dan timur melalui Persia sampai ke India. Daerah-daerah itu tunduk kepada kekuasaan khalifah yang pada mulanya berkedudukan di Madinah, kemudian di Damaskus, dan terakhir di Baghdad. Pada abad ini, lahir para pemikir dan ulama besar dalam bidang ilmu fikih seperti Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, dan lainnya. Dalam bidang ilmu kalam, muncul pemikiran besar yaitu Wasil bin Atha, Imam Al-Asy'ari, Al-Muturidi, Al-Jubai, Al-Huzail, Al-Nazam, dan lainnya. Dalam bidang tasawuf, muncul ulama-ulama seperti Zunnun al-Misri, Abu Zaid al-Mustami, Al-Hallaj, dan lainnya. Dalam bidang filsafat dan ilmu pengetahuan, muncul ilmuwan seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Rusyid, Hawarizmi, Al-Mush'udi, Al-Razi, dan lainnya. Dengan hadirnya pemikiran dan para ulama besar, maka ilmu pengetahuan lahir dan berkembang dengan pesat sampai ke puncaknya, baik dalam bidang agama, filsafat, ilmu pengetahuan, sains, maupun dalam bidang kebudayaan. Pemikir dan ulama Islam bukan hanya dapat mengislamkan pengetahuan-pengetahuan Persia kuno dan warisan-warisan Yunani, akan tetapi kedua kebudayaan itu disesuaikan pula dengan kebutuhan dan perkembangan pemikiran pada masa itu. Ilmu pengetahuan telah diterima dan dikembangkan oleh para pemikir Islam. Selanjutnya, peradaban Islam menelisik masuk benua Eropa melalui Spanyol dan Sisilia. Kemudian menjadi pondasi ilmu pengetahuan yang tumbuh dan berkembang di barat. Pada akhirnya, puncak kemegahan dunia Islam secara bertahap menurun. Dunia Islam mulai mengalami kemunduran pada abad ke-10 dan kemudian tenggelam berabad-abad lamanya. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kemunduran umat Islam di masa lalu. Yang pertama yaitu isu mengenai pintu ijtihad tertutup telah meluas di kalangan umat Islam dan berpalingnya pemikiran untuk menggali secara langsung pada sumber pertama dan utama, yakni Al-Quran dan Hadis, sehingga apabila penemuan persoalan baru, pemikiran hanya dipusatkan untuk kepentingan mazhab, praktek bermazhab, dan ta'assub terhadap mazhab tertentu. Selain itu, perhatian terhadap ilmu pengetahuan juga mulai berkurang. Yang kedua yaitu keutuhan umat Islam dalam bidang politik mulai pecah. Kekuasaan khalifah menurun, akan adanya masyarakat Islam yang berbentuk persatuan dan kesatuan dalam seiman telah berpindah. Tidak ada satu ikatan di dalamnya kecuali nama dan tatanan. Dan hal-hal tersebut menyebabkan umat Islam terpecah belah dan saling bermusuhan. Masyarakat Islam berubah dan kerajaan Islam telah mewariskan kota-kota dan kerajaan yang telah tertikai selama berabad-abad. Kontak budaya yang menjadi antara dunia Islam dengan Barat melahirkan kesadaran umat Islam bahwa mereka mengalami kemunduran drastis dibanding Barat, terutama saat kerajaan Turki Utsmani perlahan mengalami banyak kekalahan dari Barat dalam peperangan, padahal sebelumnya selalu memperoleh kemenangan. Peristiwa kekalahan ini membuat pembesar-pembesar Utsmani menyelidiki rahasia kekuatan militer Eropa yang baru muncul. Menurut mereka, rahasianya terletak pada kekuasaan militer modern yang dimiliki Eropa, sehingga pembaharuan dipusatkan di dalam lapangan militer. Namun, sayangnya hal ini tidak disertai dengan pembaharuan di bidang lain, sehingga kerajaan Turki Utsmani tidak mengalami banyak kemajuan. Pada 3 Maret 1924, justru kerajaan Turki Utsmani mengalami keruntuhan. Kerajaan
Turki Utsmani berjaya selama 1517 sampai 1924 Masehi. Selain itu, berkembanglah gerakan pembaharuan yang ingin mengembalikan kejayaan Islam. Pembaharuan dalam Islam berbeda dengan Renaissance Barat. Apabila Renaissance Barat muncul dengan menyingkirkan agama, maka pembaharuan dalam Islam adalah sebaliknya, yaitu untuk memperkuat prinsip dan ajaran-ajaran Islam kepada pemeluknya. Di Turki, pembaharuan ini dimulai dengan hal-hal yang bersifat untuk kepentingan militer. Dalam lapangan non-militer, pemikiran dan usaha pembaruan dirintis oleh Ibrahim Mutawaffika pada abad ke-1670 sampai 1754 Masehi. Seorang Hongaria yang ketika masih muda tertangkap dalam perang antara Utsmani dengan Hongaria dan kemudian masuk Islam. Usaha-usaha yang dilakukan pertama kali menghasilkan pembukuan suatu usaha percetakan di Istanbul untuk mencetak buku-buku keislaman seperti Al-Quran, hadis, fikih, ilmu kalam, tafsir, dan juga buku-buku tentang kedokteran, astronomi, ilmu pasti, sejarah, dan sebagainya. Kebangkitan pemikiran Islam di Mesir dimotori oleh Sayyid Jamaluddin Al-Afghani dan Syekh Muhammad Abduh. Tokoh-tokoh pembaharu Mesir ini berijtihad menyatukan umat Islam. Jamaluddin Al-Afghani dengan pergerakan pan-Islamisme berusaha menyatukan dunia Islam. Meskipun ide-idenya menunai kegagalan, namun pengaruhnya tetap berkembang. Muhammad Abduh, salah satu murid Jamaluddin Al-Afghani, berusaha memperkenalkan pendidikan agama yang lebih luas dan memperbarui sistem pendidikan Islam dengan melengkapi kurikulum agama dengan pengetahuan umum. Muhammad Abduh dan muridnya, Rosyid Ridho, menyebarkan ide-ide pembaharuan melalui majalah Al-Manar yang bertujuan untuk mengembangkan pan-Islamisme menantang penjajahan bangsa Eropa pada negara-negara di Asia dan Afrika. Selanjutnya ada beberapa faktor penyebab munculnya perbedaan pemahaman atau aliran Islam. Yang pertama yaitu adanya pergolakan politik dalam negeri. Yang kedua, mengalirnya pemikiran non-muslim. Yang ketiga, akibat proses perubahan kultur dan politik dari masyarakat atau kebudayaan tradisi nural ke budaya atau ke masyarakat maju. Selanjutnya ada macam-macam aliran pemikiran Islam. Yang pertama yaitu Khawarij. Para ulama berpendapat bahwa Khawarij adalah kelompok yang memberontak kepada Ali bin Abi Thalib selaku khalifah keempat dalam Islam. Sedangkan menurut pendapat lain, yaitu menurut Abu Hasan al-Asy'ari, menjelaskan bahwa keluarnya kelompok ini dari Ali menyebabkan kelompok ini diberi nama Khawarij. Adapun faktor yang lain adalah keluarnya mereka pada ketaatan pada Ali pada saat ia mengambil kebijakan at-tahkim, yaitu arbitrase dengan pasukan Muawiyah dalam perang Siffin. Kelompok Khawarij menilai bahwa penyelesaian sengketa dengan diplomasi politik itu bukan cara Islam, karena itu semua pihak yang terlibat dalam perundingan politik dinyatakan kafir. Sedangkan menurut Khawarij, orang yang berdosa besar dikatakan keluar dari Islam dan wajib untuk dibunuh. Yang kedua yaitu aliran Qadariyah. Aliran ini diperkenalkan pertama kali oleh Ma'bad al-Juhari. Isi ajaran ini adalah meyakini bahwa manusia memiliki kebebasan dan kemerdekaan dalam menentukan perjalanan hidupnya. Manusia memiliki kebebasan dan kekuatan sendiri untuk mewujudkan perbuatannya, baik maupun buruk. Tindakan penguasa yang menindas rakyat dan mengekang pemikiran umat sangat bertentangan dengan Islam, maka harus dipertanggungjawabkan di hadapan umat dan di hadapan Allah kelak. Atas pemikiran Ma'bad al-Juhari yang keras, maka ia harus menerima hukuman mati dari Khalifah Abdul Malik bin Marwan pada tahun 80 Hijriah atau 6999 Masehi. Perjuangan al-Juhari kemudian dilanjutkan
Ghiyan al-Damsyati oleh Khalifah Hisham ibnu Malik. Ghiyan pun akhirnya dihukum mati tahun 105 Hijriah atau 723 Masehi. Yang ketiga ada aliran Jabariyah. Jabariyah merupakan paham keterpaksaan manusia. Menurut paham Jabariyah, manusia tidak berdaya dalam menghadapi ketentuan Tuhan dan kehendaknya yang mutlak. Menurut paham Jabariyah, perbuatan manusia diciptakan Tuhan dalam diri manusia. Menurut paham ini, manusia tidak mempunyai kemampuan, dan daya untuk mewujudkan perbuatannya. Semua sudah diatur oleh Allah. Paham Jabariyah disukai dan mendapatkan simpati di kalangan penguasa Bani Umayyah karena bisa menjaga kekuasaannya. Kalau paham ini tersebar luas, maka akan menjadikan manusia pasif tidak berdaya. Manusia akan menggantungkan diri pada nasib. Paham Jabariyah dipelopori oleh Al-Ja'ad bin Dirham pada abad ke-9 Masehi dan Jahm ibnu Sofwan yang wafat tahun 131 Hijriah. Yang keempat ada aliran Mu'tazilah. Mu'tazilah memiliki ajaran dasar yang selalu dipegang teguh, yaitu pertama, keesaan atau at-tauhid, keadilan atau ad-adlu, yang kedua, janji dan ancaman atau al-wa'du wal-wa'idu, yang ketiga, tempat di antara dua tempat atau al-manzilatu bainal manzilatain, yang keempat, memerintahkan kebaikan dan melarang keburukan atau amar ma'ruf nahi mungkar. Yang kelima yaitu aliran Asy'ariyah. Aliran Asy'ariyah didirikan oleh Abu Hasan Ali bin Ismail al-Asy'ari, lahir di Basrah tahun 260 Hijriah atau 873 Masehi dan wafat tahun 324 Hijriah atau 935 Masehi. Putra dari Abu Musa al-Asy'ari atau wakil Sayyidina Ali ketika terjadi perundingan dengan Muawiyah. Masa kecil al-Asy'ari belajar dengan tokoh Mu'tazilah yang terkenal yaitu Abu Ali al-Jubai atau bapak tirinya untuk mempelajari ajaran Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah dianut al-Asy'ari sampai usia 40 tahun. Menurut satu riwayat, ketika menginjak umur 40 tahun, ia mengasingkan diri dari orang banyak. 15 hari ia mengurungkan diri di rumah sambil merenung untuk menyatakan sikapnya bahwa ia keluar dari Mu'tazilah. Dia sampaikan di Masjid Besar Basrah di depan banyak orang. Sebelumnya, ia sering berdebat dengan gurunya, yaitu Al-Jubai. Dari sini mulai tampak kelemahan ajaran Mu'tazilah. Yang keenam ada aliran Salafiyah. Aliran Salafi banyak diikuti orang-orang Hanabilah pada abad keempat Hijriah yang mengikuti pendapat Imam Ahmad bin Hambal yang cenderung mempertahankan ulama salaf. Maka aliran ini dinamakan aliran Salafi. Pada abad ke-7 Hijriah, aliran ini menjadi kuat dengan munculnya Ibnu Taimiyah di Syria pada tahun 661 sampai 728 Hijriah. Pada abad ke-12 Hijriah, aliran Salafiyah dikembangkan di Saudi Arabia oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang pendapatnya dikenal dengan sebutan Wahabi. Pemikiran Salafi hanya percaya pada akidah-akidah dan dalil-dalil yang ditunjukkan oleh nas, karena nas tersebut adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Aliran Salafi tidak percaya kepada logika nasional. Yang ketujuh ada aliran Wahabi. Nama Wahabi diambil dari nama pendirinya yaitu Muhammad bin Abdul Wahhab tahun 1115 sampai 1201 Hijriah, bertepatan pada 1703 sampai 1787 Masehi. Nama ini diberikan oleh lawan-lawannya. Mereka menyebut kelompoknya dengan sebutan golongan Muwahhidin.
Wahabi menganggap kelompoknya adalah Ahlus Sunnah yang mengikuti mazhab Imam Ahmad bin Hambal yang ditafsirkan oleh Ibnu Taimiyah. Pemikiran Wahabi yang paling mencolok adalah bidang tauhid dan bidang ibadah, yaitu yang pertama, penyembahan kepada selain Tuhan adalah salah, dan siapa yang berbuat demikian maka ia dibunuh. Yang kedua, orang mencari ampunan Tuhan dengan mengunjungi makam-makam orang soleh, termasuk golongan orang-orang musyrik. Yang ketiga, termasuk perbuatan musyrik memberikan pengantar kata dalam sholat terhadap nama nabi-nabi atau wali atau malaikat, seperti Sayyidina Muhammad. Yang keempat, termasuk kufur memberikan suatu ilmu yang tidak didasarkan atas Al-Quran dan Sunnah atau ilmu yang bersumber kepada akal pikiran semata. Yang kelima, termasuk kufur juga mengingkari qadar dalam semua perbuatan dan penafsiran Al-Quran dengan jalan takwil. Yang keenam, dilarang memakai buah tasbih dan dalam mengucapkan nama Tuhan dan doa-doa atau wirid, cukup dengan menghitung karena jari. Yang ketujuh, sumber syariat Islam dalam halal dan haramnya hanya Al-Quran semata-mata dan sumber lainnya sesudahnya ialah sunnah Rasul. Perkataan ulama watakallimin dan fuqaha tentang halal dan haramnya tidak menjadi pegangan selama tidak didasarkan atas kedua sumber tersebut. Yang kedelapan, pintu ijtihad tetap terbuka dan siapapun boleh melakukan ijtihad asal sudah memenuhi syarat-syaratnya. Yang terakhir ada aliran Syiah. Aliran Syiah adalah paham keagamaan yang menyandarkan pada pendapat Sayyidina Ali atau Khalifah keempat dan keturunannya yang muncul sejak awal pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. You don't even know my name,